Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran statistik. Kali ini kita akan membicarakan tentang MANOVA. Namun sebelum membicarakan lebih jauh, saya akan jelaskan bagaimana posisi MANOVA ini terhadap analisis statistik yang lain. Mari kita lihat tabel berikut ini. Nah, sebagaimana yang sudah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa statistik ada dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial ini ada dua macam, yaitu univariat dan multivariat. Keduanya sama-sama mempunyai uji beda dan uji hubungan. Nah, di manakah MANOVA? MANOVA adalah uji beda yang melibatkan lebih dari dua variabel, jadi termasuk multivariat. Nah, uji beda untuk multivariat itu ada 3 macam, yaitu MANOVA, ANCOVA, dan MANCOVA. MANOVA adalah multivariat ANOVA atau disingkat dengan MANOVA. Kapan kita menggunakan MANOVA? Ketika independen variabel atau variabel bebas, kita ada satu atau lebih kategorikal. Artinya bahwa variabel yang kita punyai itu bersifat diskrit. Misalnya laki-laki, perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini tidak ada di tengahnya antara laki-laki dan perempuan. Sehingga itu disebut dengan variabel kategorikal. Kemudian variabel dependennya atau variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhi itu kita mempunyai 2 atau lebih. Sementara untuk ANCOVA apabila kita mempunyai 1 atau lebih kategorikal independent variable, yaitu 1 atau lebih variabel diskrit yang mempunyai level-level, sementara variabel dependent atau variabel tergantung atau variabel yang dipengaruhi itu hanya 1 tetapi continuous. Artinya variabel continuous itu misalnya seperti tinggi badan, berat badan, di mana angka-angka itu bisa berlanjut. Tidak diskrit seperti laki-laki dan perempuan atau ya dan tidak. Sementara untuk MANCOVA adalah perpaduan keduanya, yaitu apabila kita mempunyai lebih dari 1 atau lebih dari variabel kategorikal, sementara dependent variabel juga lebih dari 1. Untuk praktisnya, misalnya kita mempunyai kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen tersebut tidak mempunyai kelompok kontrol. Tetapi variabel dependennya lebih dari 2 atau lebih, kita menggunakan MANOVA. Sementara seandainya kita mempunyai kelompok kontrol, tetapi variabel dependennya itu hanya 1 bersifat continuous, maka kita bisa menggunakan ANCOVA. Sementara MANCOVA digunakan apabila kita mempunyai kelompok kontrol, ada pretest dan posttest, kemudian variabel kategorinya itu 1 atau lebih, dan variabel dependennya itu 2 atau lebih yang sifatnya kontinu. Nah, berikut ini kita akan membicarakan lebih dalam tentang MANOVA. Namun sebelumnya, coba kita lihat video pembelajaran berikut ini, di mana di kelas tersebut dilakukan suatu eksperimen terkait dengan pembelajaran pengembangan musikalitas tangga nada mayor dan minor pada anak-anak sekolah dasar. Peneliti ingin meneliti apakah ada perbedaan
antara perempuan dan laki-laki terkait dengan musikalitasnya, terkait dengan kemampuan bermain musik atau bernyanyi, dan karakternya. Coba perhatikan video ini. Nah, dalam pembelajaran ini kami memberikan lagu mayor dan minor. Kami ingin mengetahui apakah peserta didik ini yang masih SD mampu membedakan antara mayor dan minor. Ketika mayor mereka berhadapan-hadapan, ketika minor mereka menghadap ke belakang. Nah, ternyata mereka semuanya membalik ketika ganti tangga nada. Nah, setelah kami observasi, kami memperoleh data sebagai berikut. Untuk data laki-laki, pada variabel musikalitas, kami memperoleh angka 4, 5, 5, 10, 10, 6,25, 2,25, dan seterusnya. Kemudian, untuk kemampuan bermain musik, dalam hal ini adalah bernyanyi, itu ada 50, 55, 56, 90, dan seterusnya. Nah, untuk karakter, kami menggunakan instrumen pengukuran dengan nilai maksimum 40, itu nilainya 36, 38, 35, dan seterusnya. Sementara untuk yang perempuan, itu musikalitasnya ada 5, 6, 10, dan seterusnya. Kemudian kemampuan bermain musik dalam hal ini bernyanyi ada 60, 66, 68, 95, dan seterusnya. Dan karakter ini ada 40, 43, 41, 46, dan seterusnya. Nah, kita akan menggunakan analisis MANOVA untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran yang diberikan kepada kelas ini
pada musikalitas, kemampuan bermain musik atau bernyanyi, dan karakter peserta didik. Sebagaimana yang dijelaskan, kita akan menggunakan MANOVA. Kita buka terlebih dahulu program SPSS. Ada beberapa syarat untuk bisa melakukan MANOVA ini. Yang pertama adalah sampel size. Ada yang mengatakan bahwa setiap kolom itu harus ada 20. Tetapi bila kita tidak memenuhi hal ini, tidak perlu dikhawatirkan karena ada metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Demikian pula dengan syarat yang berikutnya, yaitu normalitas, outlier, linearity, homogenitas, multikolinearity, dan homogeneity. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji MANOVA. Pertama kita lihat data yang kita miliki. Di sini ada data laki-laki dan data perempuan. Baiklah, kita tuliskan variabel-variabel yang ada, tapi sebelumnya kita tulis ID dulu atau identitas. Kemudian pada bagian bawah kita klik data view. Di sana ada 18 laki-laki dan 18 perempuan. Kita tulis semuanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan angka 36. Nah sudah, selanjutnya kita tulis lagi pada bagian di bawah ID adalah gender, karena di sana ada laki-laki dan perempuan. Kemudian, karena laki-laki dan perempuan ini bukan berarti laki-laki lebih tinggi atau lebih bawah dari perempuan, maka kita tulis value, kita tulis 1, kita beri label laki-laki, kemudian add, 2, perempuan, kemudian add, kemudian jangan lupa di OK. Kemudian kita klik di bagian gender. Ini laki-laki kita beri simbol 1 seperti tadi, kita tulis angka 1 sampai dengan angka ke-18 semua kita beri simbol 1. Dan seterusnya. Mulai dari angka 19 kita beri simbol 2 karena itu adalah perempuan. Nah, langkah selanjutnya kita melihat pada bagian tabel tadi bahwa ada variabel musikalitas, kemampuan bernyanyi, dan karakter. Langsung saja kita tulis pada program SPSS di bawah variabel yang tadi.
Nah, karena musikalitas, bernyanyi, dan karakter ini adalah variabel continuous, dan angka 1, 2, 3 itu memiliki nilai bahwa 3 lebih tinggi dari 2, lebih tinggi dari 1, maka pada bagian values ini tidak perlu kita beri tanda. Nah, selanjutnya kita memasukkan data yang kita peroleh. Kita klik data view. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan pada variabel musikalitas? Kita bisa lihat pada tabel di Word. Cukup kita copy pada bagian musikalitas yang laki-laki terlebih dahulu. Kita pindahkan ke bagian musikalitas yang ada tanda 1 di sana. Nah, ketika sudah, kita lanjutkan dengan yang perempuan. Itu ada di tabel yang berikutnya. Di sini musikalitas perempuan. Kita copy. Baiklah, kami informasikan bahwa untuk pemindahan data dari Word ke SPSS ini seperti memindahkan pada file-file yang lain, yaitu dengan copy paste. Nah, sekarang data sudah selesai kita masukkan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji MANOVA. Namun sebelumnya kita akan melihat syarat-syarat yang diperlukan apakah memenuhi syarat atau tidak. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana nilai Mahalanobis. Kita bisa klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian klik Linear, kemudian klik pada variabel yang unik, dalam hal ini adalah identitas, pindahkan pada
box dependent. Kemudian pada independent box masukkan variabel dependent continuous ke dalamnya. Di sini ada musikalitas, ada bernyanyi, dan karakter. Nah, setelah itu klik save. Pada kolom distance, klik Mahalanobis. Kemudian klik OK. Atau continue, kemudian OK. Di sini akan terlihat angka mahal distance. Nah, yang kita perlukan untuk syaratnya ini, salah satunya adalah di mahal distance. Kemudian kita lihat pada nilai maksimum. Nilai maksimum di sini ada 8.921. Nah, ada aturan untuk Mahalanobis distance ini, yaitu apabila dependent variabelnya ada 2, maka angka kritis atau nilai kritis adalah 13,82. Kalau dependent variabelnya 3, itu angka kritis 16,27. Dependent variabelnya 4, angka kritis 18,47. Dependent variabelnya 5, 20,52 dan seterusnya, sampai kalau kita mempunyai dependent variabel ada 10, angka kritisnya 29,59. Nah, dalam hal ini dependent variabel kita ada 3, yaitu musikalitas, bernyanyi, dan karakter. Kemudian di dalam critic value itu maksimum angka adalah 16,27. Di sini angka yang kita peroleh adalah 8,921. Berarti kita tidak melanggar asumsi, sehingga analisis ini bisa dilanjutkan dengan analisis MANOVA. Seandainya Anda mendapati bahwa angka kritisnya itu melebihi, Anda bisa cek pada bagian data view. Nah, Anda akan melihat pada MAH1 angka-angka yang ekstrim. Anda bisa menghilangkan angka ekstrim tersebut karena kemungkinan bahwa sampel yang Anda pilih sebetulnya tidak mewakili sampelnya. Namun dalam kasus ini kita tidak mendapati hal yang semacam itu. Nah, baiklah, kita lanjutkan dengan melakukan analisis MANOVA. Yang kita lakukan adalah klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, kemudian kita klik Multivariate. Pada dependent variable, masukkan semua dependent variable. Dependent variable di sini adalah musikalitas, bernyanyi, dan karakter. Kemudian pada fixed factor, masukkan independent variable. Dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan atau gender. Selanjutnya, klik model, pastikan bahwa full factorial kita pilih. Selanjutnya, pilih pada specify model. Kemudian di bawah pada bagian sum of square, pastikan bahwa type-nya type 3. Kemudian klik continue.
Setelah itu, pada option kita klik kemudian pada bagian factor and factor interaction, klik pada independent variable, dalam hal ini gender atau laki-laki perempuan, pindahkan ke display means. Pada display section, klik descriptive statistic, estimate of effect size, dan homogeneity. Kemudian klik continue, kemudian OK. Nah, kita sudah mendapati angka-angka seperti ini. Coba kita lihat dengan lebih seksama. Kemudian kita lihat deskriptif statistik, kita cek bahwa N ada 18 untuk laki-laki dan perempuan, dan semuanya di sini sudah benar. Baik di musikalitas, bernyanyi maupun karakter, ini ada 18. Kemudian minnya atau rata-ratanya musikalitas 5,5417 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat box test. Output pada label box test akan menyampaikan kepada kita apakah data kita melanggar asumsi homogenitas of variance atau tidak. Jika signifikansi value-nya lebih besar dari 0,01, maka kita tidak melanggar asumsi tersebut. Nah, coba kita lihat. Di sini signifikansinya 0,411, berarti lebih besar dari 0,01, artinya bahwa kita tidak melanggar untuk syarat equity ini. Kemudian selanjutnya kita lihat Levin test. Tes ini kita lihat pada kolom jika angkanya kurang dari 0,05, berarti itu melanggar asumsi. Kita melihat bahwa di sini nilai signifikansinya semuanya di atas 0,05, artinya tidak melanggar asumsi tersebut. Kemudian kita lihat pada bagian multivariate test. Untuk melihat hal ini, karena kita tidak melanggar dari asumsi, maka kita bisa melihat Wilks lambda. Tetapi kalau kita melanggar asumsi seperti size-nya tidak terpenuhi dan lain sebagainya, kita bisa membaca yang Pilestris. Nah, kita perhatikan bahwa pada bagian Wilks lambda ini signifikansinya 0,00. Artinya bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita lihat between subject effect. Nah, karena di sini terbukti bahwa ada perbedaan antara kelompok laki-laki dan perempuan, kita bisa melanjutkan analisis dengan menjawab apakah antara laki-laki dan perempuan itu perbedaannya memang betul-betul secara signifikan atau hanya karena kebetulan. Informasi ini dapat dilihat pada test of between subject effect. Kita melihat bahwa di sini
yang signifikan hanya laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian berdasarkan teori dari Bonferroni, dia mengatakan bahwa untuk menentukan signifikansinya itu adalah angka signifikan 0,05 dibagi jumlah variabel dependen. Nah, karena ini jumlah variabel dependennya ada 3, maka 0,05 ini kita bagi 3 dan hasilnya adalah 0,17. Nah, di antara signifikansi yang ada pada kolom gender ini hanya variabel karakter yang berbeda secara signifikan atau yang di bawah 0,17. 0,017 yaitu 000. Sementara untuk musikalitas bernyanyi itu variabel tersebut tidak berbeda secara signifikan. Jadi kemampuan musikalitas dan bernyanyi peserta didik laki-laki dan perempuan itu sama, tapi yang membedakan mereka adalah karakternya. Jadi bisa dikatakan bahwa pembelajaran yang diberikan pada kelompok peserta didik tersebut memberikan perbedaan pada karakter laki-laki dan perempuan, tetapi untuk musikalitas dan bernyanyinya sama. Nah, seberapa besar perbedaan tersebut mensupport itu kita bisa melihat pada bagian partial eta square. Diperoleh di sini angka 0,646, artinya bahwa sejumlah 64,6% itu mendukung karakter ini, memberi dukungan sebesar itu. Nah, bagaimana untuk melihat apakah musikalitas dan bernyanyi ini ketika mendapat perlakuan model pembelajaran mayor dan minor tadi bisa meningkatkan musikalitas dan bernyanyi para peserta didik? Kita bisa menggunakan analisis yang lain, yaitu analisis Markova. Demikianlah cara menggunakan analisis MANOVA. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada program selanjutnya.